apa kabar kalian semua? Selamat pagi, aku harap kalian sehat. Sudah ritual meditasi nggak hari ini? Atau ritual senyum? Atau ritual menghirup teh? Atau minum teh? Jadi ketenangan pikiran aja, sebenarnya kayak gitu. Untuk tema kali ini adalah, sendirinya dia. Sendirinya dia dan apa rahasianya. Kita lihat ya, temanya di sini adalah sendirinya dia dan apa rahasianya. Seven of Wands menunjukkan bahwa seseorang yang persistence, maunya privacy, maunya sendiri. Kemudian di sini aku melihatnya dukungan, ya. Di kartu tarot Seven of Wands itu kehilangan dukungan, makanya dia di sini sendiri. Dia sedang ada problem yang harus kita ketahui kenapa. Apa kabar dia? Kita lihat ya. Kartu The Moon. Seseorang yang kamu pikirkan di sana ini sepertinya sedang banyak pikiran. Antara keinginan spiritualnya dia meningkat dan juga mengentas dan mulai perlahan-lahan melepaskan energi negatif. Efeknya tuh gimana, Kak? Efeknya tuh di badan gak enak. Jadi gampang capek, lelah, udah itu blank ya. Terus dalam keadaan bisa halu gak, Kak? Bisa. Dia lagi dalam keadaan down, energinya itu di tengah-tengah, nggak turun, nggak naik, stuck. Tetapi di sini aku melihat ada karma baru yang dia buat. Apakah ini karma baik? Kita akan lihat di sini. Karmanya adalah dia di sini harus melepaskan namanya kepusingannya di masa lalu. Seseorang yang punya trauma besar, bisa aja trauma dari perkataan orang-orang di sekitarnya, perlakuan tidak adil, trauma akan kekecewaan dari seseorang yang dia sudah lama kenal. Mungkin kisaran 4 bulan lalu hal ini terjadi, bisa saja. Traumanya apalagi? Bisa jadi di sini ada trauma komitmen, ya, trauma komitmen, takut dikecewakan atau dia takut dia ngecewain orang. Aku melihat di sini banyak kesedihan, seperti kayak ada pause and pending ya, teman-teman. Pause and pending artinya sekalipun diriku ingin mencintai, tapi kayaknya badan aku tidak bisa. Banyak sedihnya, banyak mengurung diri di dalam rumah. Ada kartu Sun, ada kartu Two of Swords. Kamu tahu nggak, orang ini tuh pengen sembuh tapi setengah-setengah sembuhnya. Kadang mood dia bisa bagus, kadang dia itu nggak tahu kesenangannya dia itu apa. Mungkin dia lagi banyak meluangkan waktunya sendiri untuk mencari ketenangan. Tetapi dia belum punya planning nih ke depannya seperti apa. Gitu. Yang pasti energinya orang ini, kenapa dia menyendiri, kenapa dia terkesan tertutup, ada apa dengan dia, kira-kira ini yang aku bisa bacakan. Kita akan breakdown lagi. Ada kartu The Moon adalah ingin berpindah dari sebuah kesedihan. Ini aku ngelihatnya banyak sekali emosional ya. Ibaratnya perasaanku sudah nggak ada yang tersisa lagi. Aku udah sakit sampai seakar-akarnya. Di kesedihannya dia susah ya untuk berlaku atau mau berbuat apa. Nunggu keadaan, karena apa yang dia mau jalanin takutnya nanti jadi serba salah. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Aku ngelihat ini dia banyak kehilangan pendukung. Banyak kehilangan orang-orang yang dipercaya di sekitarnya. Ada keinginan dia untuk, kalau misalnya dalam perkantoran ya, memperbaiki nama baik. Ada tindakan untuk memperbaiki nama baik, bahwa aku tidak seperti itu, aku tidak seperti yang dipikirkan. Kalau dalam lingkungan dia pengen ada perubahan sehingga orang melihat sisi lainnya dia tuh seperti apa. Aku tuh bukan orang yang nggak ada gerakan, aku tuh bukan orang yang tidak kerja, aku tuh bukan orang yang
manfaatin orang gitu loh. Aku tuh punya kemauan. Dia menunjukkan di sini aku tuh maunya begini loh. Ada kartu Six of Swords ya. Orang ini ada keinginan untuk meninggalkan masa lalu. Jadi kalau kamu tertuju sama orang ini, please jangan bahas-bahas yang sudah lalu-lalu. Karena apa? Keinginan dia sebenarnya adalah ingin menyelesaikan. Dia harus kuat. Orang ini cukup kuat loh kalau aku bilang. Kalau kamu bahas tentang masa lalunya, dia bisa sesekali nanti akan cut off hubungan dengan kamu. Dia akan putusin. Dia akan mengalihkan pembicaraannya. Jangan membahas sebuah traumatik sama orang ini. Ya, karena traumatiknya itu diberikan atau diakibatkan dari orang-orang yang mendukung dia tadinya. Gak punya pendukung. Tadinya ada yang sayang sama dia, jadi tidak sayang. Ada yang tadinya ngebuat hidup dia itu misalnya memperlancar urusan bisnis atau memperlancar apalah, tiba-tiba stop. Dia jadi sendiri, teman-teman. Berusaha mencari networking. Ya, masalahnya di sini adalah masalah relasi. Ya, relasinya jadi tidak bagus. Oke, di sini orang ini tuh tidak terlambat belajar, cuman aku bilang dia memang agak lama untuk apa ya? Untuk berubah gitu loh. Dia belajar dari kesalahan, cuman perubahannya itu seperti tak nampak. Karena di sini ada kartu Two of Swords ya. Two of Swords itu masih kayak mikir-mikir, aku nih mesti gimana, hidupku tuh gimana, gitu loh. Ya, kamu udah ketemu sama orang ini, aku bisa bilang sih di sini lebih seperti dianya itu sensitif juga orangnya. Mager, malas gerak ya. Dari Libra, banyak energi dari Aquarius, energi dari Scorpio, dari Pisces, Aries, Cancer, Aries, Leo, ya Cancer tadi aku sebut ya. Aries, Leo, Sagittarius, jadi ngeblank. Udah itu di sini ada Libra. Jadi banyak ini loh, banyak kartu sword, banyak belajar, banyak pertimbangan, banyak istirahatnya, dan banyak ngomong gak enak. Kamu rasain itu gak? Dia kadang-kadang kayak sensitif banget ngomong sama kamu, kadang-kadang dia gak sadar kalau dia tuh nyakitin perasaan kamu. Karena dia sendiri kayak gak punya fondasi. Sebenarnya udah bagus langkahnya dia untuk healing, dan ada nanti namanya karma baru. Karma yang lama sudah selesai. Cuman kayak ada energi yang belum 100% selesai. Gimana sih? Kayak energi nanggung gitu. Kayak kamu lapar tapi porsinya cuma sedikit, gak lega gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat perasaan dia sama kamu. Ini berlakunya bisa 2-3 tahun dari kamu membaca cerita ini ya. Dia meminta di sini hubungan ini itu tetap ada. Hubungan ini tetap berjalan, tetapi harus sabar gitu ya. Dia masih ada perasaan, masih ada concern sama kamu. Harus dilihat juga di sini ada emosi, ada gairah, ada emosional, perasaan, ada air. Jadi segala macam bentuk emosi itu diredam dulu. Segala macam bentuk ego diredam dulu. Maunya seperti itu. Dia masih ada, apakah dia masih pengen dengan hubungan ini? Masih. Kita lihat lagi ya. Queen of Cups. Hambatannya apa sih? Hambatannya orang ini tidak pandai menyampaikan perasaannya. Kadang-kadang apa yang dia rasa keluar dari mulutnya beda. Mungkin banyak di sini yang menyangka dia nggak suka sama aku, dia nggak sayang sama aku. Cobakah kalian itu dijauh-jauhi dulu lah pikiran kayak gitu ya, jauh-jauhkan dulu pikiran yang netting. Kita kadang-kadang kan bisa ketemu sama seseorang yang memang dia nggak bisa ngungkapin gitu loh. Ada kan orang yang introvert, maksudnya dia apa kita nggak tahu. Tapi dia lembut ya, dia berhati lembut di sini sama kamu. Sayang itu ada, cuman nggak bisa menunjukkan. Kenapa dia nggak bisa menunjukkan? Kita lihat lagi di sini. Karena dia merasa apapun yang dia lakukan pasti serba salah.
ya, takut nyakitin kamu. Tindakan dia, misalnya gini, dia mau ngomong sama kamu, aku tuh lo sayang sama kamu, aku tuh pengen ada masa depan sama kamu. Nanti jatuhnya apa? Kapan itu terjadi? Mendingan dia tidak ngomong apa-apa, tapi tetap dia ada sayang sama kamu. Paham ya? Belum bisa diberikan tanggung jawab lebih. Wow, jauh dari dalam hatinya di sini ada kartu The Lovers. You are my soul, you are my love. Kamu itu Adamku, kamu itu Hawaku, kamu itu tulang rusukku. Kartu The Lovers itu angka 6 mempunyai kekuatan yang kalian saling kontrol, kalian saling tergila-gila, saling posesif. Susah untuk dipisahkan. Kalian bisa berpisah tapi karena kesalahannya sendiri. Misalnya salah satu dari kalian selingkuh, salah satu dari kalian tiba-tiba udah nggak ada gitu ya, udah nggak tahu pergi kemana gitu. Jadi ini paling susah banget dipisahkan. Posesif dapet, terus aku bilangnya, selain posesifnya dapet, pengekang, pengontrol, kalian semua tuh punya energi itu. Aku nggak mau kamu pergi dan dia pun begitu. Ini mirroring kamu. Mirroring itu bisa aja soulmate ya. Kalau dibilangin twin flame itu terlalu kejauhan. Karena kadang-kadang kita ketemu sama orang, kita nggak tahu dia twin flame atau soulmate kita. Semuanya cocok. Bisa jadi udah benang jodoh. Paling gampangnya gitu. Wow, keinginan di masa depan adalah, di sini ada kartu 6 lagi, ada agresif. Ada mengendalikan, namanya mengontrol ya. Mengendalikan apa? Mengendalikan situasi. Yang aku lihat di sini ya teman-teman, seseorang ini sebetulnya punya keinginan untuk maju lebih dari yang kamu kira. Kalau dia bilang aku pengen ngelamar kamu, kalau dia pernah ngomong aku pengen sama kamu, itu bener-bener dari hatinya. Cuman realisasinya ini loh, tuh. Apakah kamu sudah cek dia di sini sudah benar-benar sendiri, tidak terikat sama orang, atau dia masih ada urusan dengan mantannya? Bisa dalam pernikahan, tunangan, proses perceraian, atau apapun. Ya. Itu yang jadi menghambat juga. Kedepannya, apakah akan pasti aku jadi sama dia? Bisa pasti. Tetapi kamu lihat kartu Ten of Wands, perjalanan kalian juga tidak akan mudah teman-teman. Banyak salah paham, banyak beban. Sebelum kalian bisa bersama, prosesnya tuh panjang. Dan ya pasti ada namanya gangguan-gangguan dari masa lalu. Jika memang kamu sama dia sekarang sudah jalan, berarti masih ada gangguan-gangguan dari mantan ya, yang dia bawa, yang dia belum selesaikan. Cobalah kalau misalnya keadaannya di sini yang lagi sendiri kamu dan yang dia ada pasangan, coba suruh selesaiin dulu sama pasangannya. Kalau kamu tanya rekomendasi cinta berapa persen? Bisa 60-80% di sini. Cukup lumayan tinggi loh. Cuman ini kayak dia tuh pengen ya udah pelan-pelan, sabar dulu, aku lagi proses. Ya kamu sekarang di sini bisa sabar apa enggak? Ya. Keinginan dia kan di sini apa sih? Yang tadi aku bilang, temperance tuh. Kita buka ya, ada kartu temperance di sini. Artinya apa? Needs more time, banyak waktu. Mau berapa lama kak? Berapa waktunya? Di sini ada kartu bisa 14 bulan, bisa tahunan teman-teman. Gak mungkin sampai 14 tahun, gila sih. 14 bulan, setahun 2 tahun ke depan ini baru nampak ya. Harus sabar.
Ya hitunglah dia menyelesaikan 10 bulan lagi, 4 bulannya lagi baru bisa lega ke kamu. Need more time. Makanya kamu di sini bisa nggak nunggu? Gini loh, kadang-kadang ya betul sih katanya orang tua ya kan, kalau misalnya cinta itu kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan. Lihat dulu situasi kondisi, dan aku melihat orang ini bukan tipe-tipe yang mau banyak janji lagi. Mungkin tadinya dia udah punya banyak janji ke semua orang, ya kan, tapi ke kamu ini spesial. Kenapa? Karena ada kartu The Lovers. The Lovers di sini menunjukkan apa yo? Posesif ya. Ada keinginan untuk mengekang, susah untuk dipisahkan. Gitu loh. Ada kartu 5, dia takut sebetulnya di sini ketika dia ngomong itu akan jadi salah paham. Dari sini kamu mengerti ya kenapa dia menarik diri, kenapa dia sendiri dulu. Bukan dia nggak mikirin kamu, cuman jadi dia tuh nggak enak loh. Udah kehilangan percaya diri. Kita lihat perasaan dia sebenarnya kepada kamu ya. Aku harap aku bisa mendapatkan atau aku bisa merubah keadaan di antara kita. Hambatannya apa? Hambatannya aku tidak mengetahui ini dari awal. Ya, aku harusnya secara emosional peka gitu loh. Aku merubah itu harusnya dari awal. Dari awal supaya apa? Kalau dari awal aku deketin kamu, misalnya udah selesai dulu dengan memori masa lalu, sekarang ini pun kita bisa bersama dengan nyaman. Mungkin kala itu dia serakah ya, karena di sini kan ada posesif dan pengontrol. Udah ada satunya masih mau sama satunya. Gitu loh. Tapi namanya kalau cinta ya teman-teman, kalau cinta, apapun cinta. Contohnya kayak si Mbak Ciki sama suaminya ya. Berbesar hati banget gitu loh. Kalau misalnya memang jodohnya, ya harus diterima apapun kejelekan dari pasangan kita. Di sini aku bilang bebannya apa sih? Hidup itu menurut dia pendek. Terlalu stres dia ngurusin masalah cinta. Ya, stres dia ngurusin cinta. Kamu tuh baik, kamu tuh orangnya pantas diseriusin. Itu secara realitinya dia punya pesimis karena banyak banget. Apakah bisa jalan? Ya kalau misalnya hidup aku panjang, umur aku panjang, di sini apa yang nggak bisa jadi? Cuman masalahnya kan pasti kalau dari kamu sampai kapan aku harus menunggu sayang? Ini aku jawab ya, 14 bulan. Berperang ya, battle, perjuangan, itulah yang aku tahu. Ini sangat sulit untuk aku tuh santai. Ini dia dalam kondisi yang juga lagi ada anxiety, ada namanya bukan mental problem yang gimana ya, depresi gitu loh. Itu ada di sini, depresi banget. Dia bilang, kamu nggak usah ngingetin lagi ya. Aku sudah tahu bahwa aku di sini memang harusnya membuat sebuah keputusan. Sebenarnya ini udah di depan aku. Cuman ya, dia stres mikirin itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau kamu tahu ya, orang ini kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak dari masa lalu yang sepertinya bom waktu di bulan sekarang atau di tahun sekarang. Ini bisa terjadi sampai kapan, Kak? Bisa sampai akhir tahun. Aku bilang kan di sana 14 bulan. Berarti sudah lewat dari tahun ini. Bisa 2 tahun lagi, setahun, 2 tahun lagi. Kalau kamu masih mau menunggu dia, memberikan dia support, ya kamu harus tunggu selama itu. Tapi kalau kamu di sini memang mau move on untuk dirimu sendiri, menyembuhkan, ya kamu harus cari orang lain. Ya, jadi jangan halu-halu gitu loh. Di sini ya, kalian itu memang banyak sekali memori. Kalian memang ingin sekali bersama terus, tidak ingin saling melepaskan.
Tetapi harap diingat ya, di tengah-tengah perjalanan kalian, seperti yang aku bilang tadi, kartu ini juga afirmasi, banyak sekali tantangan dan hambatan. Hambatannya dari mana? Dari orang ini, dari pasangan kamu ini. Dianya yang lambat untuk bergerak maju. Jadi jangan aku bilang, Kak, solusinya cuma putus, atau solusinya harus gimana? Iya, solusinya cuma itu. Kalau seandainya kamu memang pengen sama orang ini, ya kamu harus menunggu, itu aja. Gak usah dipikirin berapa lamanya. Oke? Aku akan buka dari ini aja ya, zodiak Aries. Bisa dicek Sun Moon Rising-nya ya. Sun Moon Rising Venus-nya ada Aries, ada Gemini, Sagittarius, Scorpio, Libra, dan ini Sagittarius ya, kuat Sagittarius, dan Aquarius. Jadi itulah pembacaan dari aku untuk kamu. Semoga kamu suka dengan bacaanku. Ingat, apa yang tarot itu dibacakan sama tarot counselor ya, ambil yang baik-baiknya aja. Jadi nggak usah baper, karena ini energinya adalah energi banyak orang gitu loh. Jangan menjadikan sebuah ramalan itu pakem buat kamu. Tapi kalau ada bacaan yang tidak baik, mungkin saatnya kita harus introspeksi diri dan mengemukakan logika. Thank you, terima kasih, selamat pagi, and bye-bye.